berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Tapi apa saya binatang? Empat dinding ini, hanya satu jendela berjeruji besi di atas sana. Tidak ada perabotan, tidak ada apa-apa. Tidak mungkin bisa saya lolos tanpa ada yang mau menolong saya. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana bisa kamu datang ke kamar ini, Mudasir? Kemarilah, Mudasir. Mendekatlah agar kita bisa saling menyentuh. Kenapa? Kamu tidak mengenali saya? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Saya tahu penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu lagi. Tapi dulu kamu sering memuji saya cantik. Kecantikan alami tanpa gincu dan bedak. Begitu katamu dulu. Kamu tidak menikahi saya hanya karena wajah saya, kan, Mudasir? Kamu menikahi saya lahir dan batin, kan, Mudasir? Kalau memang benar kamu di sini, tolong keluarkan saya dari sekapan ini. Tidak perlu melapor kepada Polis Raja Diraja. Tidak ada gunanya melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kamu tahu, Mudasir, kita ini adalah binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanyalah sebuah slogan. Bicara tentang penanganan kekacauan terhadap TKW seperti saya selalu membuat dada saya sesak. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Mereka tidak sudi. Tangan kotor dan energi yang dihamburkan. Sebelum saya dijebloskan ke kamar ini, saya dipukuli. Kepala, dahi, pipi, dada, perut, paha, semua. Seluruh anggota tubuh saya menjadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan kepalan tangan, dengan kaki, dengan tongkat besi yang besar, dengan setrikaan yang panas. Saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Jawabannya hanya geraman, teriakan. Kamu ini bangsat, pencuri, maling, bajingan, tidak tahu diri. Teriakan itu yang selalu saya dengar berulang kali. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya dapatkan selama ini. Saya bukan dianggap manusia lagi. Saya layak disebut binatang. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya tidak seperti yang mereka tuduhkan. Saya tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Saya memperoleh upah karena saya rajin bekerja.
Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, menyetrika, memasak, mengurus taman. Semua saya lakoni sendirian. Tapi tidak apa. Tidak apa. Semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Tapi pada bulan ke-13, majikan lelaki saya datang ke kamar saya pukul 11 malam. Dia memasuki kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang. Saya segera duduk di kepala ranjang. Dengan heran saya menatap tanpa sempat bertanya karena terperanjat. Dia mengisyaratkan tangan agar saya ikut berbaring di sebelahnya. Saya menolak gemetar. Dia memaksa dengan isyarat tangan. Saya tetap tidak mau beranjak dari sudut tempat saya meringkuk. Mudasir, saya ketakutan. Tapi untunglah Mudasir, dia bangkit dan pergi tanpa melakukan apapun kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saat itu saya lepas dari pemerkosaan majikan saya. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Pada bulan ke-16, anak lelaki dan perempuan majikan saya mengaku kehilangan uang. Sayalah yang menjadi kambing hitam, yang menanggung akibatnya saya. Saya dipukuli. Jelas saya diam. Saya tidak mau mengaku sebagai pencuri. Jelas saya tidak mencuri. Saya takut akan surga dan neraka. Saya takut akan hukuman akhirat. Tapi Mudasir, ada apa dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Para pekerja yang bekerja untuk mereka sering disebut budak. Jika melakukan kesalahan, mereka akan segera menghukum. Mereka tidak takut lagi terhadap hukum. Bukankah uang bisa memukam hukum? Jangan pergi, Mudasir. Kamu tidak percaya dengan cerita saya. Jangan pergi. Saya butuh kamu walaupun kamu tidak nyata. Tolong! Tolong! Tolong keluarkan saya. Tolong selamatkan saya